penilaian kinerja kegiatan, menghasilkan informasi biaya yang akurat, serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan yang dihasilkan dan catatan akuntansi dalam sistem akuntansi biaya. Laporan yang dihasilkan ada dua, yaitu laporan kontrol atau control report, yaitu laporan yang memberikan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses berjalannya dalam suatu perusahaan, dan laporan harga pokok atau production cost report, yaitu dengan catatan bahwa sistem akuntansi biaya ini menghasilkan beberapa laporan produksi yang berbeda tergantung sistem yang dianut oleh perusahaannya. Bila sistem perusahaan mengandung biaya standar, maka laporan harga pokok yang dihasilkan menyajikan informasi anggaran biaya dan realisasinya. Untuk catatan akuntansinya ada dua, yaitu yang diolah secara manual dan diolah secara komputer. Yang diolah secara manual, perusahaan jasa dan manufaktur menggunakan kartu harga pokok produksi. Bila perusahaan menggunakan harga pokok pesanan, maka catatan dibuat dalam satu halaman untuk tiap pesanan, dan bila menggunakan harga pokok proses, catatan dibuat dalam satu halaman untuk tiap pusat biaya. Bila diolah menggunakan komputer, maka pencatatannya menggunakan sama dengan catatan manual, yaitu yang menggunakan file induk dan file transaksi, serta dalam sistem database-nya, data biaya akan ditampung dalam subskema secara independen. File-file yang diselenggarakan dalam sistem database ini yaitu ada file pusat biaya dan file harga pokok pesanan. Selanjutnya di sini ada prosedur pengolahan transaksi akuntansi biaya secara manual, yaitu dari pihak gudang yang menyerahkan laporan pemesanan kembali ke Departemen Pengawasan Produksi, lalu dokumen tersebut diteruskan kepada pengawasan produksi, yang lembar pertamanya diteruskan ke bagian pabrik dan lembar kedua diteruskan ke Departemen Pengolahan Data. Sesampainya di Departemen Pengolahan Data, bagian ini menerima perintah produksi dari Departemen Pengawasan Produksi, yang selanjutnya bagian ini melakukan perhitungan jumlah komputer dan memasukkan data produksinya ke dalam komputer. Lalu dilanjutkan ke dalam bagian pabrik, di mana atas dasar perintah produksi yang diterima, bagian ini akan meminta bahan baku dengan membuat bukti permintaan bahan baku dan diserahkan ke bagian gudang. Kembali lagi ke bagian gudang, di mana setelah keluar dokumen permintaan bahan baku, bagian gudang menyerahkan barang ke bagian pabrik dan meneruskan bukti permintaan bahan baku tersebut ke bagian akuntansi biaya. Lalu di bagian pabrik, setelah menerima bahan baku dari gudang, bagian ini akan membuat tiket waktu kerja atau job ticket dan menyerahkannya ke bagian akuntansi biaya. Dilanjut dengan proses di Departemen Pengolahan Data, bagian ini menerima bukti permintaan bahan baku dan tiket waktu kerja. Atas dasar kedua dokumen tersebut, bagian ini melakukan perhitungan jumlah data kelompok dan memasukkan data produksi ke dalam komputer. Selanjutnya, di sini adalah aktivitas pengendalian secara manual untuk aktivitas bahan baku, yaitu untuk aktivitas otorisasi transaksi, pengamanan terhadap bahan baku, pemisahan tugas, dan dokumen catatan yang memadai. Untuk penjelasan dan otorisasi transaksi serta rincian kegiatan yang dilakukan bisa dilihat melalui presentasi tersebut. Dan selanjutnya ada juga mengenai aktivitas pengendalian manual secara tenaga kerja dan secara biaya yang diteruskan dalam proses ke barang jadi. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengolahan transaksi biaya berbasis komputer. Saya akan menjelaskan flowchart tersebut, di mana proses dimulai di bagian pabrik yang membuat order produksi 1 sebagai permintaan untuk memulai produksi. Setelah itu, pabrik membuat bukti permintaan bahan yang dikirimkan ke bagian gudang untuk menyediakan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Setelah menerima bukti permintaan bahan dari pabrik, gudang menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi. Untuk memastikan bahwa bahan-bahan ini tercatat dengan benar, gudang membuat tiket kerja. Tiket kerja ini kemudian dikirimkan ke bagian produksi untuk digunakan sebagai izin dalam memulai proses produksi. Ketika produksi menerima tiket kerja, mereka mulai mengolah bahan menjadi produk jadi sesuai dengan permintaan yang ada pada order produksi 1. Setelah proses produksi selesai, bagian produksi membuat log produksi jadi yang mencatat jumlah dan detail produksi yang telah diproduksi. Setelah menerima log produk jadi dari produksi, Departemen Pengolahan Data memproses informasi tersebut untuk menghitung biaya produksi. Mereka memulai dengan melakukan transaksi biaya berdasarkan informasi dari file harga pokok. Selanjutnya,
bagian akuntansi keuangan menerima jurnal voucher dari Departemen Pengolahan Data, dan voucher ini digunakan untuk mencatat biaya produksi ke dalam laporan keuangan perusahaan. Sebagai bagian dari pengendalian produksi, jika terdapat kebutuhan tambahan produksi atau ada penyesuaian yang harus dilakukan, Departemen Pengolahan Data akan membuat laporan order ulang. Laporan ini kemudian dikirimkan kembali ke pabrik sebagai masukan untuk penyesuaian atau pemesanan ulang. Akhirnya, semua data yang dihasilkan file seperti file harga pokok pesanan dan file harga pokok produksi disimpan sebagai arsip untuk mendokumentasikan biaya produksi. Laporan produksi juga disimpan sebagai acuan untuk pemantauan persediaan untuk produk jadi yang telah diproduksi. Selanjutnya, kita akan beralih untuk menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian secara komputer. Untuk aktivitas pengendalian secara komputer, di sini ada ancaman, akibat, dan prosedur pengawasannya yang dapat dilihat dari tabel di sini. Di sini ancamannya ada transaksi tidak diotorisasi, pencurian dan kerusakan persediaan, kesalahan pencatatan dan posting, kehilangan data, serta inefisiensi dan persoalan pengawasan kualitas. Selanjutnya, kita akan memasuki materi sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem penggajian. Sistem ini adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait dan berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Kegiatan yang tercakup dalam sistem ini ada seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru, pelatihan karyawan baru, penempatan atau penugasan karyawan baru, penggajian atau penentuan gaji, upah dan insentif lainnya kepada karyawan, evaluasi dan kinerja karyawan, serta pemberhentian karyawan. Selanjutnya, di sini pula terdapat diagram hubungan antara sistem penggajian dan sistem lainnya yang mencakup Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia, macam-macam departemen lainnya, lembaga-lembaga pemerintah, kepada karyawan itu sendiri, kepada bank, dan kepada asuransi dan perusahaan lainnya. Lalu, tampilkan pula diagram data penggajian di mana menyajikan arus data penggajian suatu perusahaan kepada karyawannya. Selanjutnya, baik, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan materi mengenai prosedur penggajian manual. Proses ini dimulai dari supervisor yang membuat surat keputusan pengangkatan untuk karyawan. Berdasarkan surat SK pengangkatan, supervisor ini menyiapkan schedule kerja yang akan digunakan oleh karyawan. Schedule kerja yang telah disusun oleh supervisor kemudian diserahkan kepada karyawan sebagai panduan kerja. Setelah menerima schedule kerja, supervisor menyiapkan tiket kerja dan kartu jam kerja yang mencatat detail waktu dan aktivitas karyawan. Karyawan kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai tiket kerja dan mencatat jam kerjanya di kartu jam kerja. Tiket kerja dan kartu jam kerja yang telah diisi oleh karyawan direview oleh pihak yang berwenang untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap schedule kerja. Setelah direview, tiket kerja dan kartu jam kerja dikirimkan ke bagian akuntansi biaya untuk pencatatan biaya terkait pekerjaan karyawan. Nah, tiket kerja dan kartu jam kerja yang sudah lengkap ini dikirim ke bagian gaji untuk diproses lebih lanjut. Bagian gaji ini menyiapkan catatan gaji berdasarkan tiket kerja dan kartu jam kerja yang diterima. Catatan ini menghasilkan detail terkait jumlah gaji yang akan dibayar kepada karyawan. Nah, setelah catatan gaji disiapkan, bagian gaji membuat daftar gaji dengan merujuk pada kartu jam kerja yang telah disusun sebelumnya. Daftar gaji yang sudah dibuat selanjutnya direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang untuk memastikan keakuratan data dan persetujuan terhadap jumlah gaji yang akan dibayar. Setelah daftar gaji disetujui, bagian gaji mengupdate atau memperbarui catatan gaji dengan data yang sudah direview dan disetujui. Nah, catatan gaji akhir ini disimpan dan dijadikan arsip oleh bagian gaji sebagai referensi dan dokumentasi penggajian. Di bagian setelah daftar gaji dan voucher ini direview, itu dilanjutkan dengan memasukkan data ke dalam jurnal dan kemudian diposting ke buku besar untuk ke pencatatan akuntansi lebih lanjut pada bagian akuntansi. Selanjutnya, di sini pada bagian utang, yaitu menerima daftar gaji yang telah disetujui oleh bagian terkait. Berdasarkan daftar gaji, bagian utang ini membuat voucher
yang mencatat kewajiban atau pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan. Voucher ini berfungsi sebagai bukti transaksi yang sah untuk pembayaran gaji kepada karyawan. Setelah voucher dibuat, bagian utang kemudian memastikan bahwa voucher tersebut cocok dengan daftar gaji yang sudah ada untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan atau pengeluaran. Pada bagian utang, setelah voucher diproses, tahap selanjutnya adalah voucher dilunasi. Ini menunjukkan bahwa kewajiban yang tercatat dalam voucher telah dilunasi atau dibayar sehingga status voucher menjadi selesai. Proses ini memastikan bahwa pembayaran sudah diselesaikan dengan benar sesuai dengan daftar gaji yang telah disetujui sebelumnya. Pada bagian akuntansi, ini bertanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi yang terkait dengan pembayaran gaji. Setelah voucher dinyatakan lunas, bagian akuntansi akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal dan posting yang berfungsi untuk mendokumentasikan aliran uang yang keluar untuk pembayaran gaji. Data tersebut kemudian diposting ke dalam buku besar sebagai bagian dari pencatatan keuangan yang lebih lanjut, dan buku besar ini akan digunakan untuk laporan keuangan perusahaan dan pengawasan arus kas. Selanjutnya, pembuatan daftar gaji oleh bagian keuangan yang berisi rincian gaji yang harus dibayar kepada karyawan. Setelah daftar gaji selesai dibuat juga voucher sebagai bukti persetujuan atau dokumen pendukung pembayaran. Bagian keuangan ini kemudian membuat cek, melakukan transfer kas, dan menyiapkan bukti setor untuk pembayaran gaji yang akan dilakukan. Bukti setor ini kemudian dicatat sebagai dokumen yang mengkonfirmasi bahwa transfer atau pembayaran telah dilakukan. Setelah bukti setor dicatat, dilakukan pengecekan transfer kas gaji untuk memastikan dana yang ditransfer sesuai dengan daftar gaji dan voucher. Dana kemudian disetorkan ke bank sebagai bagian dari prosedur pembayaran gaji kepada karyawan. Duplikat bukti setor ini sebagai langkah akhir dibuat dengan duplikat bukti setor untuk pencatatan lebih lanjut atau sebagai arsip untuk keperluan audit. Selanjutnya, di bagian membuat cek dan melakukan transfer kas, bukti setor ini dibuat untuk mengkonfirmasi pembayaran. Data pembayaran kemudian dicocokkan dengan daftar gaji untuk memastikan akurasi pembayaran. Setelah pencocokan selesai, data pembayaran dicatat dalam jurnal, lalu dilakukan posting untuk mencatat transaksi ini dalam sistem akuntansi. Data dari jurnal tersebut kemudian diposting ke buku besar yang kemudian merupakan ringkasan dari seluruh transaksi keuangan yang telah terjadi. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan daftar gaji dan voucher. Pada bagian keuangan, daftar gaji ini berisi rincian gaji setiap karyawan, sedangkan voucher adalah bukti pembayaran gaji. Selanjutnya dilakukan proses pembuatan pembagian gaji. Ini melibatkan perhitungan gaji, pembuatan slip gaji, dan pendistribusian gaji kepada karyawan, baik secara tunai maupun melalui transfer bank. Setelah gaji dibagikan, karyawan diberikan kesempatan untuk memeriksa gaji yang diterima. Jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, karyawan dapat melaporkan ke bagian terkait. Lalu pada daftar gaji bagian voucher, ini proses pembatalan itu bisa dapat terjadi jika ada kesalahan dalam perhitungan gaji, kelebihan pembayaran, atau alasan lain yang mengharuskan pembatalan pembayaran. Nah, proses pembatalan ini melibatkan pengembalian gaji yang telah dibayarkan, pembatalan voucher, dan pencatatan alasan pembatalan. Proses selesai setelah semua tindakan pembatalan dilakukan dan dicatat dengan benar. Selanjutnya di sini ada prosedur pengendalian dalam sistem penggajian, yang dimana terdiri dari ancaman, akibat, dan prosedur pengawasan. Ancamannya itu terdiri dari pengangkatan karyawan yang tidak mumpuni dan jujur, pelanggaran peraturan ketenagakerjaan, perubahan file induk penggajian secara tidak sah, data waktu kerja yang tidak akurat. Akibat dan prosedur pengawasannya bisa dibaca di dalam PPT ini. Selanjutnya itu ada ancaman, pemrosesan gaji yang tidak akurat, pencurian atau kecurangan distribusi cek gaji, dan kehilangan dana atau penyajian data secara tidak sah. Baik, sekian materi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.